Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Happy weekend semuanya, happy Saturday. Pasti ini hari yang dirindukan oleh semua keluarga yang punya anak kecil, yang punya anak-anak lagi puber, kepingin bisa berkumpul satu keluarga, lunch bersama, spend time bersama. Tapi sebagai anak Tuhan, ini waktu kita totally dedikasi, abdikan untuk spending time with God. Karena Allah kita, Allah yang stop di hari ke-7. 6 hari Dia kerja, hari ke-7 Dia stop. Dan Dia kuduskan, Dia pisahkan dari hari yang lain. Ini hari yang paling penuh berkat. Karena tidak ada kekayaan yang lebih indah. Ingat ya, pengalaman lahir baru. Tidak ada pengalaman lebih indah. Nggak ada liburan ke Jepang, ke China, Eropa, ke Inggris, ke Portugal, ke Spain, ke Amerika bisa mengalahkan pengalaman satu ini. Berada bersama Tuhan, menikmati baitnya, menikmati kasihnya. Nah, saya percaya pengalaman ini yang Anda mesti kembangkan tidak pernah Anda alami lagi semenjak Anda beberapa tahun kemudian dari pengalaman jatuh cinta mula-mula dengan Tuhan. Betul nggak? Nah, apapun yang nggak dipelihara pasti hancur. Saya berdoa melalui Bible Study ini Anda pelihara hubungan yang mabuk cinta awalnya. Jangan sampai kering, sampai bercerai. Tapi semakin hari kita semakin diubah serupa Dia. Nah, that's the goal. Untuk kita sebagai carang pokok anggurnya Allah, Yesus pokok anggurnya tidak bisa hidup terpisah. Yang sayangnya nggak diajarin kepada kita, terutama di gereja-gereja Injili, gereja-gereja Pentakosta, karismatik, kita lebih sibuk berbuat buat Tuhan.
daripada berbuat buat Tuhan yang dibekali, yang dikuatkan atau dioperasikan karena hadirat Tuhan dari hubungan kita pribadi dengan Tuhan setiap hari. Alias this Sabat Anda replenish yourself, isi bensin lagi, isi air, isi oli, ganti oli semuanya. Supaya seminggu, 6 hari di depan tidak mati mesinnya, tidak capek, tidak tiba-tiba jatuh, tiba-tiba heart attack, nggak ada. Semuanya well conditioned, dikondisikan dengan baik, dan semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik. Nah, itu surat Rasul Yohanes, 3 Yohanes 1 ayat 2. Mari hargai Yesus yang tinggal di hatimu, bergaul dengan dia, spend time sama dia, dan itu badan jangan diutamakan, karena badan itu bukan Anda. Anda adalah jiwa Anda. So take care of this soul. Makanya mesti mengerti namanya soul care. Nah, saya dalam semua seri The Way of the Heart is about soul care. Kalau kita nggak peduli menjaga jiwa kita, mana mungkin peduli orang lain punya jiwa? Nggak mungkin. Akibatnya kita menjadi kelompok manusia yang ke gereja seminggu sekali, sangat individualistik, sangat egois, dan sangat nggak peduli sama sekali. And kita gagal menjadi anak Allah, gagal menjadi utusan Kristus, duta besar kerajaan Allah. Kenapa? Gagal jadi murid Kristus, karena kita nggak hidup kayak Yesus. Ayo, apakah itu berarti Anda memilih nggak mau selamat, nggak mau kenalan dengan intim? Nanti Tuhan Yesus ngomong, aku nggak kenal kamu loh. So terima kasih untuk semua teman-teman yang udah bergabung. Pak Jamie, untuk teman-teman yang lain, Pak Minto, Ibu Mega. Terima kasih untuk yang lain lagi hadir di kelas dasar fondasi untuk tertanam di batu karang yang kokoh dengan kebenaran yang dijabarkan, dijelaskan, diwahyukan. Kita ada kelas ini saat ini sedang berjalan. So banyak teman-teman kita yang tidak hadir, tapi nggak apa-apa karena sedang hadir untuk tertanam fondasi. Sebelum bangunan naik ke atas, mesti fondasinya dulu ke bawah. Tanpa ada fondasi, ambruk rumah Anda. Bangunan Anda, bangunan Allah juga ambruk. Bukankah gereja Tuhan bangunan Allah? Right? So saya mau kasih tahu untuk semua yang telah hadir dari Manokwari, Eka Siska Lilian, thank you. Ibu Irene, terima kasih untuk Ibu dari Batam. Terima kasih untuk semua teman-teman yang setia, Pak Vini. Terima kasih untuk semua yang tidak jemu-jemu mendengarkan pelajaran ini. Saya mau Anda betul-betul mengalami Tuhan. Betul-betul Anda bisa mengalami firman. Ini benar-benar Anda mesti mengalami seperti firman itu betul-betul menjadi kehidupan, praktek hidup. Nah, nanti hari ini saya mau bagikan pada Anda semua bahwa orang yang betul-betul merawat dan menjaga, memelihara jiwanya, itu betul-betul nggak main-main sama sekali. Dan hidupnya 100% mengalami Tuhan dan benar-benar seperti Yohanes 15. So saya mau Anda tidak main-main dengan nyawa Anda, tapi Anda betul-betul hati-hati dengan bagaimana Anda menghidupi hidup cuma sekali. So thank you untuk Pak Minto yang sudah hadir. Terima kasih untuk Inge yang juga sedang ada bersama kita di sini. Saya juga berterima kasih untuk ini ada tamu-tamu baru ya. Shena M. Zara. Thank you buat Jolly, thank you buat Bu Indriani. Ada tamu baru, selamat datang Evaniata. Thank you juga untuk Joni Chandra.
Takdare. Thank you. Pak Imam, terima kasih Pak Imam Setiawan. Thank you juga untuk Yuyun Lumban Tobing. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir selama ini. Saya percaya apa yang Anda dengar sama sekali tidak akan membuat sia-sia. So saya sambut Ibu Dona, Kedinda, Lydia, semuanya. Dan juga dari Kupang Ibu Sisiliawati. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya berdoa kalaupun Anda nggak bisa hadir hari ini live dan tidak bisa ikut dalam komen chat, jangan khawatir. Saya percaya Anda bisa, karena semua pelajarannya ada, sudah dibikin playlist. So Anda bisa mengikuti. Ya, dan kalau Anda hidupin, Anda betul-betul orang rohani. Oke, mari kita berdoa. Kita ambil waktu, kita beri waktu untuk datang ke Tuhan. Bahasa cintanya Tuhan itu silence, so we come in silence. Di tengah bencana alam, di tengah kehidupan yang penuh dengan badai, we just be still and silent. Tujuannya untuk sedang berada dengan Tuhan, mau berada dengan Tuhan, tidak mau minta pergumulan, mujizat, minta uang, minta apa, enggak ada. Tuhan kepingin berteman sama kita. Oke, mari kita dengan tenang berikan seluruh keberadaan kita, tubuh kita, pikiran kita kepada Dia. Anda bisa tarik napas, hirup hadirat daripada Roh Allah yang berdiam di dalam hati dan batin manusia. Roh Kudus enggak jauh, ada di dalam batin kita. So hirup dalam hitungan 4 dengan pikiran Anda pada firman Allah Mazmur 63. Hanya dekat pada Allah saja. Hembuskan nafas. Jiwaku tenang. Fokus pikirannya ke firman supaya tidak mengembara kemana-mana dan Anda bisa ngalami kehadiran Allah yang bentuknya ketenangan. So ambil waktu berdiam, tangan terbuka di pangkuan kaki Anda, tanda Anda relax, rest, istirahat, stop kerja. Hembuskan nafas, buang semua emosi negatif. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu Sabtu bersamamu. Untuk waktu berdiam di kakimu. Terima kasih untuk berbicara pada kami. Terima kasih untuk Engkau hadir bagi kami. Dan tujuan daripada belajar datang ke Tuhan seperti Maria, bukan Marta yang penuh frustrasi dan anxiety dan kerjaannya nggak bagus, berantakan, penuh dengan blaming game, komplain, amarah. Buat kami seperti Yesus katakan, Maria memiliki satu hal yang perlu. Duduk berdiam di kaki Tuhan. Mendengarkan semua perkataan Tuhan. Buat kami bisa dialog dengan Tuhan. Ada waktu kami bicara, Tuhan berdiam mendengar. Ada waktu kita bicara, Tuhan diam mendengar. Ada waktu Tuhan bicara, kita diam mendengar. Karena dombaku mengenal suaraku. Kau memanggil kami semua untuk menjadi pengenal suaramu. Alias menjadi pemberi atensi yang penuh kepada Engkau dan suaramu. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. So,
kita mau menekankan kembali, nanti saya bagikan pada Anda solitude itu apa, untuk apa, supaya Anda bisa bikin ringkasan. Right? Dan dari buku Peter Scazzero, Emotionally Healthy Spirituality Expanded Version, ini sedang di dalam taraf penterjemahan yang ada dari Perkantas versi pertama. Nah, ini versi yang diekspansikan. Okay? So, kita mesti belajar untuk hidup menjadi manusia rohani, anak Allah, warga negara kerajaan Allah, Filipi 3:21, dan langsung lahir dari roh, yang lahir dari air dan daging, sudah. Kita lahir di rumah sakit, dengan bidan, kita lahir secara pribadi, melalui ibu yang bertekad untuk melahirkan sendiri, whatever. Tapi kita lahir, right? Itu lahir dari air, ketuban, dan daging. Tapi Yesus berkata nggak cukup, kamu mesti lahir dari roh. Apa yang lahir dari air dan roh, itu akan melihat kerajaan sorga. Yang dilahirkan dengan daging adalah daging, yang dilahirkan dengan roh adalah roh. Dan barang siapa lahir dari roh, mereka bisa masuk kerajaan sorga. So, kerajaan sorga sudah ada, sudah masuk ke dalam jiwa Anda. Nah, itu kerajaan surga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Kerajaan surga bukan makanan minuman, bukan mengenai arisan, bukan mengenai pesta-pesta, tapi mengenai damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Di mana Anda ngalami damai ekspresinya? Jiwa. Yang berpusat di mana? Hati. So, hati sama jiwa itu menjadi satu. Oke? Karena kalau kita bisa bilang ada hati, ada batin, ada manusia roh. Roh manusia itu yang dilahirkan kembali dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Mesti dari Roh Kudus yang melahirkan. Itu rumah alamatnya Roh Kudus di bumi. Dan itu adalah roh manusia kita. Dan kita adalah roh, memiliki jiwa dengan segala atributnya. Intelek, kehendak, feeling. Yang perlu didengar. Thank God kita bisa mendengar dan merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga Peter Scazzero berkata, badan adalah nabi terkeras bagi hidup kita. Kalau sampai ada kesakitan luar biasa, itu badan berkata stop, kamu perlu stop istirahat. Jangan cari dokter termahal, bawa ke luar negeri untuk hidup dan untuk kerja lagi banting tulang kayak mesin AI, kayak robot. Kita human being, bukan human doing. Jangan human being, the be, keberadaan, eksistensi hadirat Anda diganti menjadi seperti mesin. Hancur, tiba-tiba bisa mati. Yang kasihan istri sama anak, atau yang kasihan anak dan suami ditinggal mati mendadak. Karena badan kita kayak mobil. Ya, kalau mobil itu nggak ada aki, nggak ada bensin, nggak ada oli, nggak ada air. Itu mesin hanya mati aja. Tapi kalau dihidupin, itu ada starternya itu. Yang sparking semuanya. Nah, itu ngalir tuh nyawanya tuh mobil. Kombinasi dari bensin, oli, air. Nah, itu semua aparatus digerakin semua itu. Tapi itu kalau dipakai terus menerus, dibawa ngebut, dibawa ngepot-ngepot, dibawa ke tempat yang kotor, masuk lumpur, masuk lobang, masuk got, parkirnya kasar, kayak nggak pernah diservis, nggak pernah dicuci, nggak pernah dimandiin. Itu badannya hancur. Nggak mungkin lah orang bikin mobil tanpa melihat bagaimana Tuhan bangun badan manusia. Makanya kita penglihatan, udah operasi katarak, lensa jarak jauh udah burem karena menua. Ya, badan udah sendi-sendi udah sakit. Betul apa tidak? Kulit keriput. Rambut mulai ubanan. Betul apa tidak? Udah menua. Tapi kalau dipelihara, walaupun tidak bisa jalan kencang seperti yang brand new, tapi tetap bisa bekerja. Sampai batas limitnya. Betul apa tidak? Nah, sama.
Anda itu bensin juga mesti dicek, bensinnya jangan salah, betul nggak? Olinya juga jangan salah, jangan sampai nggak ada air, bisa asap, bisa panas mesinnya, betul apa tidak? Nah, seperti kita mesti bawa itu mobil ke bengkel, servis rutin, oke? Ini nggak ada hubungan sama variasi-variasi mobil itu nggak memelihara, itu buang-buang uang, oke? Tapi begitu juga kita mesti jaga badan kita. Ternyata 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan badan kita itu akan terpelihara oleh jiwa yang rohani, yang makmur, yang kaya, yang prosper, yang jiwa yang baik-baik. Itu 3 Yohanes 1 ayat 2 tuh. Oke, jadi kalau jiwanya dipelihara, badannya pasti terpelihara. Nah, Peter sekali sudah mengajarkan bahwa we need to respect your full humanity. Kita perlu menghormati kemanusiaan kita secara utuh. Bahwa manusia itu terdiri bukan saja roh, oke? Bukan saja fisik. Tetapi manusia itu ada emosi yang gak pernah mau disebutin di gereja. Sosial, hidup bermasyarakat, berrelationship, dan intelektual. Nah, oke. Kalau sosial mesti perlu, karena kita mesti bisa mengampuni musuh, mengampuni sesama, memberkati, menolong orang, oke. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mesti bisa berpikir secara sehat, bijaksana, hikmat. Nah, untuk itu emosi jangan ditendang keluar. Tetap harus diperhatikan, karena saya bersyukur ya, emosi itu ternyata perasaan-perasaan kita ya, itu sahabatnya kita. Coba kalau Anda nggak bisa tahu bahwa api itu panas dan tangan Anda nggak kerasa, Anda bisa kebakar mati nggak? Anda pegang air mendidih, tapi karena perasaannya mati, Anda nggak tahu loh itu mendidih. Sementara dagingnya terus melepuh. Betul? Mungkin itu kayak katak di air ya, di dalam panci. Kayak waktu dia masuk lompat ke air di dalam panci, terus apinya pelan-pelan anget sih, jadi nyaman, akhirnya mati. Dia jadi merah, jadi putih, jadi matang. Kayak jangan hidup seperti itu. Aneh kalau seorang, saya dari pengalaman saya, 2015 tiba-tiba saya sakit rheumatic arthritis yang namanya autoimmune disorder, dan gak ada obatnya, di mana sel T darah kita yang mestinya melindungi pertahanan keamanan, Menteri Pertahanan dan Keamanan itu sel T-nya, dan mengusir, berperang dengan kuman-kuman, bakteri jahat semuanya, virus segala macam. Marah menyerang bukan kuman, selnya sendiri. Dan produksinya ekses protein yang masuk ke sendi-sendi sehingga bentuk tangan, jari-jari, sendi-sendi, lengan segala macam bentuknya sendi semua, bengkok-bengkok. Tapi praise the Lord, itu ketangkep inti cepat, dan saya tahu begitu dokter bilang immunity kan darahku. Imamat 11 ayat 27 ya, di dalam darah adalah nyawa. Kalau gitu nyawaku, jiwaku gak beres sama Tuhan. Berarti aku gak beres, aku mesti bertobat. Wah, saya bertobat mati-matian loh. Sampai hari ini gak bisa merajalela. Terkontrol, bukan pakai obat. Gak ada satu obat farmasi masuk. Semuanya minum yang sifatnya natural. Enzim saya diproduksi kembali. Karena penyakit ini makan mungkin gak teratur jamnya. Dan kualitasnya juga gak sehat. Hidupnya pulang malam, ini semua merusak sel tubuh kita jadi nggak berfungsi normal seperti awal. So saya itu hanya bisa disembuhkan melalui pertobatan. Sampai hari ini saya jaga yang namanya jaga nyawa saya, jagain jiwa saya, karena saya makhluk hidup. Yang bikin saya jadi makhluk hidup, itu makhluk hidup yang dijagain. Karena Tuhan yang kasih ke kita, Kejadian 27. Okay? So rohani orang, Peter kasih orang mendapat pewahyuan dari hidupnya dia sendiri yang berurusan dengan Tuhan, yang Tuhan arahkan kembali melalui solitude and silence. Dia menemukan pewahyuan yang namanya Copernican Revelation, yang betul-betul revolusi.
You cannot be emotionally healthy. Okay? If you are spiritually not mature. Atau you cannot be spiritually mature if your emotion is not healthy. So buku ini penerbitnya Zondervan berkata pada Peter Scazzero, kamu tulis bagaimana menjadi orang yang rohani yang terbukti dari emosi sehat. Kalau gitu mesti kasih tanda dong. Emosi yang gak sehat kayak apa? So dia mulai buku ini dengan 10 tanda bahwa kamu adalah orang yang emosinya gak sehat. There's the problem of emotionally unhealthy spirituality, di mana dia sadar something is very wrong with me. So dia menemukan ada 10 hal. Kalau Anda punya ini semua, you know you're not healthy emotionally, berarti rohanimu masih kecil, emosi masih baby, dan rohani kita enggak bertumbuh-tumbuh sama sekali, makanya enggak ada buah roh, dan itu berbicara tentang karakter kita. Oke, ada 10 tanda that you are not emotionally healthy. Okay. So, saya mau Anda miliki buku ini. Where's the book, man? Chapter 2. Okay. Orang yang emosinya nggak sehat pakai pelayanan buat nutupin kelemahan dia. Okay. Ini saya duduk sama Gary sama Peter Scazzero learning about this, jam 12 malam sampai jam 3 pagi melalui webinar. Using God, kalau Anda pakai expanded version halaman 22, using God to run from God, Tuhan mau minta kamu berurusan berdamai dengan orang di rumah, berdamai dengan istrimu, ada kasus yang perlakuannya nggak benar, kita bilang kita sibuk, kita mesti ke gereja dulu. Ignoring anger, sadness and fear, mengabaikan sedih, amarah, takut. Ya itu yang bikin orang kalau dipendem terus, dikubur jadi panic attack. Dying into the wrong thing, yang musinya tidak dendam, musinya itu mati dari pendendaman, mati dari kepahitan, malah dihidupin. Okay? Nah, if all this ada 10 ya. Nah, kalau 10-10-nya ini ada, berarti kamu gak sehat, and you need to get this book. Nah, langkah pertama untuk mengetahui kita emosi yang gak sehat is by knowing the condition of your heart. Nah, saya pakai buku dari Henry Nouwen, The Way of the Heart. Henry Nouwen dari pengalaman daripada Saint Antonius menemukan bahwa solitude bersama Yesus adalah transforming solitude. Jadi dari emosi yang brengsek, perilaku yang buruk, kelakuan yang jelek, yang walaupun ada karunia bahasa roh, karunia penglihatan, mimpi lah, bla bla bla, segala aku melihat ini, Tuhan mengatakan ini. But your emotion is not healthy. Yang Tuhan mau cari, yang Tuhan kasih tahu sama kita semua dari firman-Nya, dari 4 Injil. Anda kuasai 4 Injil aja deh. Diulang-ulang Tuhan ngomong apa, pasti dia ngomong ke Anda. Gak usah dengar khotbah terus. You need to have time Monday, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Harus duduk ngulang-ngulang firman yang sama pun gak apa-apa. Sampai Allah mewahyukan, beri pengertian, dan kalau Anda ngerti, Anda dimerdekakan. Jadi ada sifat-sifat buruk yang Anda mau ubah pakai kekuatan sendiri, nggak bisa. Tapi itu harus pakai the grace of God yang datang melalui faith. Grace sama faith itu kawin kembar. Nggak bisa dapat grace tanpa faith timbul. Faith comes by hearing. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Iman itu pribadi yang hadir. 2 Korintus 4 ayat 13. Karena kita memiliki roh iman yang sama. Sesuatu apapun bentuknya roh itu pribadi. So kalau Anda punya iman, pribadi Yesus mesti hadir. And the grace start working. Dari kecanduan rokok, kecanduan pornografi bisa stop instant loh. Because of faith come and grace operate. So solid itu bersama Yesus ini mentransformasi alias Anda latar belakangnya dosa apa, latar belakang dibesarkan kayak apa. Genogram Anda dari 4 generasi kakek moyang. Ada pembunuh, pencuri, perampok, ada pemerkosa lah, apa KDRT lah, melarat, miskin, doesn't matter. Semua itu Yesus bereskan di badannya dia, di jiwanya.
di tengkoraknya dia. Semua di Kalvari. So solitude berada di hadirat Tuhan. Anda gak solitude ngumpet dari masalah loh. Anda mesti berada di hadirat Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita gak bisa ngapa-ngapain. Yohanes 15 ayat 5. Akan menghasilkan transformasi dari dalam manusia batin kita. Karena pada waktu Anda berdiam dengan Tuhan, handphone gak ada. iPad gak ada, atau gadget apapun yang Anda pegang gak ada. Anda sendiri telanjang dengan tidak ada apa-apa, gak ada kebanggaan Anda, gak ada kalung salib, gak ada teman doa, gak ada label-label apa, nothing. You just alone with God. Scaffolding Anda dibuang. Gak ada temen tuh yang bisa dikontak untuk curhat. Gak ada yang bisa ditelepon. Gak ada yang bisa di WA chat. Gak ada yang komen-komen chat di YouTube. Gak ada buku-buku yang mesti diselesaikan dan bisa mengganggu Anda. Anda diem di hadapan Allah. Persis kayak Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Persis Maria, saudaranya Marta. Jangan kayak Marta. Jadi di dalam solitude siapa yang hadir? Just me. Hanya saya. Saya yang telanjang, saya yang rentan, saya yang lemah, saya yang kalau berdosa mau ditutup-tutupin pakai cawat apa, kebongkar. Semuanya raw, mentah, terekspos. Saya yang deprive, kekurangan dengan segala penutup-penutup saya. Saya yang broken, saya yang nothing. Saya suka nih istilahnya si Henry Nouwen. Siapa yang hadir saat itu? Just my nothingness. I am nothing. Dan dari buku pelajaran daripada EHS diajarin apa ini? Buku ngajarin apa sebetulnya ini? Dengan prakteknya, dengan melakukan solitude and silence minimum 4 kali. Minimum, bukan 2 kali sehari lagi. 4 kali per hari. You come to God with nothing. Melakukan apa? Who you are is more important than what you do. Siapa Anda jauh lebih penting daripada apa yang Anda lakukan. Nah, Anda mesti tahu Anda tuh nothing tanpa Tuhan. Okay? So in solitude before God, di hadapan Allah, saya menghadapi diri saya yang tidak ada apa-apanya, nggak pakai apa-apa. Ini perlu Anda pelajari baik-baik. A nothingness so dreadful that everything in me wants to run to my friends, to my work, to my distraction. Kenapa mau kabur dari aku yang gak ada apa-apanya? Karena gak bisa terima kenyataan bahwa aku nih betul-betul gak ada yang dibanggain. Aku debu. Dan gelisah, resah, sedih, takut ini kerasa. Dan Anda akan ketemu dengan Anda keresahan Anda, gelisahnya di jiwa Anda. Sedih, takut bahwa sebenarnya saya ini gak ada apa-apanya benar-benar. Ini baru Anda bisa mengatakan berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini demonstrasinya Matius 5 ayat 3. Ini ciri-ciri orang hidup di kerajaan Allah. Ingat ya, begitu lahir baru kerajaan Allah ada di dalam Anda loh. Makanya lari ke segala hal di mana kita bisa dalam kondisi ketergantungan dan ketagihan, terdistraksi. Kalau nggak ada terdistraksi, nggak scrolling, browsing, wah kayaknya nggak tahu mesti ngapain. Aku ini apa nih? Makanya semua orang mesti pegang sesuatu. Mau pegang handbag bermerek, mau pegang jam bermerek, mau pakai handphone bermerek, whatever lah. Oke? Tapi kalau suruh jalan nggak pakai apa-apa, kayaknya nggak ada harganya, kayaknya nanti nggak ada orang yang lihat. Karena mau lupakan my nothingness sih, dan make myself believe I'm worth something. Makanya semua orang suka pakai barang merek. Supaya orang lihat, itu jam tangan 150 juta, itu tasnya 100 juta, sepatunya jadi orang lagi kagum, padahal lagi ngitung bond. But is that you? Badan Anda tuh Anda. Kan kalau mati badannya terjatuh, tergeletak. Anda kan bukan badan Anda. Anda adalah jiwa. Who you are is your soul. Itu yang Allah kasih kok di Kejadian 2 ayat 7. Hanya ini, apakah dengan Anda
meninggalkan segala-galanya dan ngadepin diri Anda? Apakah ini hanya ini aja alasannya? Enggak ini aja. Oke, segera setelah Anda membuat keputusan, bukan membuat keputusan untuk tetap tinggal dalam solitude, gak ada orang langsung tenang. Saya itu kocak dengerin jemaah saya juga ngomong, oh ya susah setengah mati mendapat tenang. Dan saya dapat ketenangan. Enggak gampang. Butuh 2-3 tahun. We're so dirty, kita tuh seperti air keruh. Lama sedimentasinya untuk menjadi air yang jernih. Oke, jadi jiwa yang keruh, penuh dengan trauma, penuh dengan pola dosa yang ngaco dari keluarga kita, penuh dengan kepahitan, benci, dendam, belah, semua you name it, man. Makanya waktu Anda tinggal diam di dalam solitude, tempat yang sunyi, sendirian, hanya berada dengan Allah. Oke, Anda gak kesepian kok, ada Allah. Timbul yang timbul itu di pikiran Anda. Kekacauan, gagasan-gagasan yang bikin bingung. Ini dulu mau bikin ini enggak? Oh iya ya, ini mesti dikerjain. Fantasi-fantasi gila-gilaan bahwa Anda menjadi orang kaya, Anda menjadi orang terkenal. Kayak gambar-gambar yang mengganggu sekali. Kayak asosiasi-asosiasi yang aneh bermunculan dalam pikiran kita. Itu timbul semua. Henry Nouwen yang punya ide menjelaskannya enak nih. Itu muncul kayak monyet-monyet di pohon pisang. Nggak dipanggil juga muncul sendiri. Oke, dan karena Anda diam, tidak punya makanan, nggak punya minuman. Oke, Anda yang timbul kok jadi nggak sabar, amarah ya kalau nggak sabar ya marah. Terus tiba-tiba kok jadi keinget kepingin ini, rakusnya keluar. Mulai bermunculan wajah buruknya. And Henry Nouwen mengalami pembicaraan lama sekali dengan musuh-musuhnya semuanya yang ganggu dia, yang mendistraksi. Sampai dia bermimpi penuh nafsu loh. Suatu hari dia lihat dirinya, dia itu kaya raya, menjadi orang yang dihormati, berpengaruh, sangat ganteng. Atau dia minder, dia orang Belanda ya, minder waardig. Oh saya ini cuma miskin, jelek, gak punya apa-apa. Dan butuh penghiburan. Jadi either fantasi-fantasi atau depresi gambaran yang mendepresikan. Inilah yang Henry Nouwen jelaskan. Dalam solitude, lagi-lagi kita mau kabur dari the abyss of vacuum, of emptiness. Kayak kesedot ke nothingness itu. Dan berupaya memperbaiki diri, mengembalikan diri yang palsu. Dalam segala kemuliaan yang sia-sia. Anda mau tahu diri kita yang palsu, diri saya yang palsu. Bagian yang kepingin memunculkan diri saya sebagai keren, baik. Oke. Nah, bagian yang dipelajari setelah saya lakukan solitude silence 8 tahun, saya 100% setuju sama si Henry Nouwen. Gak perlu diladenin. Makanya tadi waktu awal Anda dengar bagaimana saya berdoa, mimpin Anda berdoa. Anda tarik napas dari pusat perut Anda, itu tempat batin Anda di mana Roh Kudus berdiam. Hirup supaya dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Penuhi, hidupin lagi jiwa Anda. Karena waktu Allah menghembuskan ke dalam lubang hidung manusia, manusia jadi makhluk hidup. Nah itu yang mesti dihidupin. Supaya cinta mula-mula membara lagi. Tanpa Roh Kudus gak bisa cinta. Karena iman bekerja dengan kasih. Dan kasih itu dicurahkan ke hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. So Henry Nouwen setelah puluhan tahun, dia bilang orang itu gak bisa rohani deh. Kalau dia gak pernah berdiam, gak pernah kontemplasi. Tugasku saat aku berdiam dan banyak monyet-monyet keluar semuanya itu yang mengganggu, mendistraksi aku nggak pusingin, aku nggak rewes, aku nggak usah ngelihat mereka. Aku fokus kepada firman. Makanya pikiran Anda di dahi Anda ini mesti keluar firman yang berbicara yang Anda suka, yang kalau ngomong, kalau Anda ingat itu kuat rasanya atau terharu atau menyentuh hatimu. Hanya dekat dengan Allah. Hitungan 4 ya, hanya dekat dengan Allah. Pikirannya nggak kemana-mana, nggak ngikutin semonyet. Nah, kemudian Anda hembuskan nafas, buang emosi yang
Anda datang ke Tuhan dengan gejolak itu, kasih ke Tuhan, baru jiwa Anda tenang. Tugas kita, persevere, bertahan. Jangan keluar masuk, jangan jalan-jalan, jangan pegang HP, jangan minum kopi. Fokus, press on, press on. Satu hal yang kau lakukan, kata Paulus, I press towards the mark of the high call. Aku berlari kepada panggilan surgawi. Itu gak main-main, itu kan di jiwa, bukan dia lari-lari fisik. Oke, so solitude itu, Henry Nouwen ajarkan, is facing my nothingness. Berani enggak? Makanya banyak orang gak suka. Oke, Anda gak bisa bohong loh. Kalau orang melakukan solitude, kelihatan dari karakternya kelihatan. Ini bukan gak bisa dibikin-bikin. Anda akan berjumpa dengan diri Anda yang mencari harga diri dari apa yang Anda bisa lakukan. Nah, ini si Henry Nouwen yang menemukan nih. Pencobaan setan, iblis di padang gurun 3 macam. Itu untuk menguji identitas Yesus itu anak Allah. Atau dia masih bimbang. Dia adalah apa yang dia bisa lakukan. Am I what I do? Nomor 2. Jika Anda memutuskan untuk tetap berdiam di hadapan Allah di tempat sunyi. Persevere ya. Dan sendiri. Gak nyari temen, gak telepon. Dan demi bisa satu di dalam baitnya, di dalam hadiratnya. Anda akan mendapatkan diri Anda penuh dengan kebingungan. Dan muncul ide-ide dan gambar-gambar yang sangat ganggu itu monyet-monyet semua nih. Fantasi liar yang berlompat bermunculan dalam pikiran Anda seperti monyet-monyet dalam pohon pisang. Ini benar. Jadi Anda ingetin, ini saya tulis double. Kenapa? Supaya ingetin, ini monyet ngapain dipikirin. Sebab Paulus ajarkan kepada jemaat Filipi yang penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya saudara-saudara, pikirkan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Yang manis, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Pikirin semua satu paket itu. 7. Jangan salah satu. Oke, berarti fokus ke Yesus. Nanti marah, serakah, kepingin ini, gak betah gitu yang ada di dalam kita. Gara-gara monyetnya muncul semua itu. Makanya jangan diladenin. Nah, Anda lagi bangun otot emosi, otot iman. Oke, Anda bisa ngomong mau marah-marah sama si monyet-monyet itu, silakan. Oke, nanti kalau Anda nggak gubris sama sekali, nggak ladenin, dia pergi sendiri kok. Nah, di situ saya suka tuh ngomong sama diri saya, anjing hitam sama anjing putih berantem, mana yang menang ya? Yang dikasih makan dong. Bukan warna, gender nggak menentukan. Betul. Yang mana yang Anda kasih makan? Anda kasih makan monyet-monyet, perhatiin itu bukan firman Allah, bukan Yesus, ya Anda lari ke monyet. Makanya orang bisa berjuang. Kalau udah lahir baru bertobat, masih bisa berdosa. Tergantung apa yang Anda makan. Pikiranmu dikasih makan apa? Atau diperbaharui setiap hari. Supaya Anda tahu mana yang dari Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. It's your choice. Kita menjadi manusia dengan freedom to choose. Dikasih free choice. Nah, jadi Anda jangan bilang Anda dibaksa sama Tuhan loh. Jadi Anda akan alami lagi upaya melarikan diri dari neraka yang gelap, dari nothingness itu kayaknya neraka yang nyedot. Aduh, semakin kelihatan kelemahan kita, keburukan kita, gak bagusnya kita. Karena manusia palsu itu gak ada yang bagus, manusia dosa mana yang bagus. Dan itu yang perlu direstorasi dari hari ke hari melalui ciptaan baru dalam Kristus dan roh manusia yang baru kan, bersama Roh Kudus dan iman dalam firman. Jadi nggak baca Alkitab, gandengan diintegrasi, itu manusia dosa akan direstorasi menjadi jiwa yang baru serupa gambar rupa Allah. Hidup ini sebagai pengikut Kristus itu jiwanya mau dibikin serupa Allah lagi, tapi butuh Anda diem di kaki Tuhan. Nomor 3, tugas utama Anda adalah bertekun, persevere. Ini kan Yakobus 1 ayat 2, 3. Ini buah, ini sama dengan patience, long suffering. Di dalam solitude Anda. Jadi ada orang khotbah menggebu-gebu berkata, nanti kan Tuhan. Tapi dia waktu makan sama saya ngomongnya,
kesabaran bukan kekuatan saya. Loh, kata tadi kamu ngomong ngajarin wait upon the Lord. Itu kan untuk menumbuhkan buah sabar. Kasihkan sabar. Oke, tetap tinggal di padang gurun Anda. Anda mesti bikin padang gurun Anda. Kita punya padang gurun. Dengan memberikan waktu untuk day by day bersama Tuhan. Just be with God. Ini alat dibawa supaya Anda nggak lupa dan nggak bisa bikin alasan. Tetap tinggal di wilderness of prayer, di prayer moment Anda, sampai kapan? Sampai semua yang ganggu-ganggu, yang goda-goda, yang fantasi, yang gedur-gedur terus pikiranmu itu pintu pikiranmu kabur sendiri. Oke? So, dan ini saya mau kasih tahu pada kalian ya, this is a real deal loh. Ada pendeta yang gak hidup kayak begini. I don't want to listen. Kayak saya tahu saya ngalami perubahan ini. Ya, saya dengar ada orang bersaksi kayak begini, sambil melayani, mengarang lagu, ya, ternyata dia terus sambil dia hidup double life, ya, dan dia berkata gini, lah aku tuh terus bikin lagu dan laku semua loh, bikin lagu terus dan nyanyi terus, dan dia ngomong dengan berharap sambil menyanyi pergumulan sakit di jiwa ini Tuhan itu jawab karena aku kerja buat Tuhan, nanti Tuhan kerja buat aku, nggak ada ayatnya. Kalau Anda mau dioperasi Tuhan, kalau Anda mau dibentuk Tuhan, Anda mau ditransformasi, intinya transformasi. Anda mesti duduk di kakinya Yesus, berdiam dalam solitude and silence and stillness. Because the struggle is real, because the danger is real. Anda gak bisa berbuat baik, menjadi bijak dengan kekuatanmu sendiri. Cannot. Pergumulan yang sangat membahayakan ini adalah real dengan Anda menghidupi seluruh kehidupan Anda sendiri penuh upaya-upaya untuk mencapai kehidupan yang meyakinkan diri Anda bahwa Anda penuh kebajikan, penuh virtue, penuh karakter dari Allah. Anda pakai kekuatan sendiri, upaya sendiri, nggak bisa. Cannot. Nggak bisa sama sekali. Oke, so di sini saya mau bagikan kepada Anda bahwa yang disebut struggle to die, itu to die dari false self. Diri Anda yang palsu. Oh, pelayanan di panggung bisa bikin Tuhan merubah kita. Dari mana sih rumusnya? Allah tuh gak tertarik sama perbuatanmu. Allah tertarik sama hatimu. Oke, orang ini bersaksi ngomong kayak gini. Saya itu bekerja buat Tuhan. Yang pendeta-pendeta gembalanya sih ngomong gitu. Yang itu melayani Tuhan. Enggak. Anda main kamera, main OHP, main laser, screen, main keyboard, itu enggak melayani buat Tuhan. Not at all. Nah, Anda if you want to know to really what is serving God, lakukan yang Yesus lakukan. Hidupku hanya aku datang ke bumi hanya melakukan kehendak Bapakku. Dan untuk Bapakku kasih tahu sama aku mesti berbuat apa. Aku mesti datang kepada Bapa. Makanya Yesus pagi-pagi masih gelap, masih subuh. Dia keluar dari rumah. Dan dia pergi keluar untuk sendiri ke tempat sunyi bersama Bapaknya. Itu minimum 6-7 kali per hari loh. Habis mujizat terjadi di Kapernaum, dia pergi ke tempat sunyi. Kemudian Petrus muridnya berkata, itu banyak orang menungguin tuh mau minta disembuhin tuh. Yesus dengan tenang berkata, yuk kita ke kota-kota, ke desa-desa lain yuk. Untuk membagikan berita kabar baik. Karena untuk itu aku diutus. Dia enggak utang budi tuh enggak disembuhin. Padahal yang kepada kesakitan bisa pahit kan ya. Kok aku udah melayani, main bikin lagu, khotbah, berdoa yang luar biasa. Kok aku enggak ditolong, enggak disembuhin, enggak ada rusak. Anda enggak mengalami mujizat kesembuhan dari sakit gara-gara Anda khotbah. Gara-gara Anda bersaksi, gara-gara Anda main gitar. Nggak ada ayatnya. You need to face yourself. Anda perlu menghadapi dirimu. Semua perbuatan dosa, Anda mesti akui. Akui dosamu. Anda mesti raw, mentah di hadapan Allah. Anda nggak bisa pura-pura di hadapan Allah. Jangan ngomong yang seharusnya kamu seperti itu. Nah, kamu ngomong sekarang ini kayak apa? Akui dosamu, 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah Bapa setia dan adil mengampuni engkau dan menyucikan
hatimu. Dikembalikan, terfokus kembali kepada Yesus. So, the struggle to die to the false self. Henry Nouwen mengajarkan bahwa pergumulan ini adalah suatu pergumulan nyata loh. Peperangan kita 2 Korintus 10 ayat 3-5. Senjata peperangan kita itu perkasa loh. Nggak pakai senjata duniawi. Perkasa dengan kuasa Allah. Kuasa Allah nggak ada pakai gitar. Nggak pakai kamera. Nggak pakai mimbar khotbah. Nggak ada. You come to Jesus. Kita lahir baru juga datang ke Tuhan Yesus. Dia datang ke kita, kita responi. Stay in that place. Tetap tinggal bersama dia. Okay? Ini perjuangan pergumulan yang betul-betul real untuk matiin diri palsu kita. Namun perjuangan pergumulan ini jauh melampaui kekuatan sendiri. Anda butuh grace. 100% butuh grace. Siapapun yang mau berperang melawan setan-setannya, roh jahatnya sendiri dengan senjatanya sendiri adalah seorang yang bebal dan bodoh. Mana ada peperangan sakit jiwa Anda mau pakai kekuatan sendiri. Mau pakai obat tidur, mau pakai narkoba, pakai alkohol. Anda larinya ke pornografi nanti. Oke. Berzina. Hikmat, Anda mesti lari ke tempat yang tidak ada dosa. Namanya padang gurun. Itu Anda bikin waktu, space buat Tuhan. Just to be with God. You don't need to do anything. Karena di mana ada Roh Kudus, ada kemerdekaan kan? So cari yang ada Roh Kudus, tinggalkan tempat berdosa. Hikmat padang gurun adalah bahwa konfrontasi dengan kehampaan kita, dengan my nothingness yang menakutkan, memaksa kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya dan tanpa syarat kepada Tuhan Yesus Kristus. Alone, we cannot face the mystery of iniquity with impunity. Only Christ can overcome the powers of evil. Anda yang bergumul berdosa bukan bekerja di panggung seminggu sekali. Tapi Anda hadapi dengan datang kepada Kristus Yesus, pemenang kita yang berperang bagi kita. Baca dong 2 Tawari 2 ayat 20. Okay? Only in and through him. Hanya di dalam dia dan melalui dia. Makanya semua janji Kristus di surat para rasul. In Christ. Dalam Kristus. Can we survive the trials of our solitude? Sendirian kita nggak bisa menghadapi misteri kedurhakaan tanpa hukuman. Karena di mana ada dosa, ada maut. Hanya Kristus yang dapat mengalahkan kuasa jahat. Hanya di dalam dan melalui dia kita dapat bertahan dari cobaan kesendirian kita. Waktu berdiam untuk berada bersama Allah. Neraka muncul dari manusia palsu kita. Okay? So let me close with this. Ini bagus banget ini kesaksian. Seorang abah itu biarawan ya, monk. Yang betul-betul hidup dengan solitude silence. Berada bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Persis kayak Brother Lawrence. Abah Elias mengilustrasikan gambar yang jelas dan bagus sekali tentang hal ini. Anda gak bisa matiin dosa Anda sendiri. Kalau gitu salib percuma dong. Seorang tua hidup di dalam bait Allah. Dan setan-setan datengin orang tua itu. Untuk berbicara kepada orang tua itu. Tinggalkan tempat ini. Tempat ini milik kami. Ini padang gurun kita, space kita. Dia bilang, pergi sana. Ini tempat kami. Dan orang tua itu menjawab katanya. Nggak ada tempat manapun milikmu. Batin saya berkata, iya dong. Langit bumi laut isinya milik Tuhan. Apa urusannya milik setan. Lalu apa yang dikerjakan si setan-setan itu? Dibuanglah oleh setan-setan itu daun-daun palem keliling orang tua itu satu persatu. Dan si orang tua itu berdiri berjalan ngumpulin semua daun-daun palem ini dibuang kepadanya dengan tekun. Tuh catat tuh dengan tekun. Lalu beberapa waktu kemudian si setan-setan pegang tangan orang tua itu diseret dibanting ke pintu. Dan pada waktu orang tua itu mencapai pintu dia pegang si ambang pintu dan menjerit, Yesus selamatkan aku. Segera si setan itu kabur terbirit-birit melarikan diri. Lalu si bapak tua itu mulai menangis dan meratap. Dan dengerin jawaban Tuhan. And the Lord said to him, why are you weeping? Kok kamu nangis? And the old man said, because the devils have dared to seize a man and treat him like this. Aku dibanting di pintu. Dia berani nangkep orang dan memperlakukan aku seperti ini. The Lord said to him, you have been careless. Kita yang berdosa. Yang bergumul dengan dosa. Kamu yang careless, ceroboh.
As soon as you turn to me again. Begitu langsung kamu berbalik kepadaku. See, I was beside you. Aku kan di samping kamu. Dan bahwa hanya di dalam konteks berjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi, baru peperangan yang sesungguhnya bisa terjadi. Jangan perang melawan dosa pakai panggung, pakai bikin khotbah, pakai bikin lagu, nggak bisa. Perjumpaan dengan Kristus tidak terjadi sebelumnya, sesudahnya, atau di luar peperangan dengan diri palsu dan setan-setannya. Diri palsu sahabatnya setan. Perjumpaan dengan Kristus tidak terjadi sebelumnya, sesudahnya, di luar peperangan dengan diri palsu kita dan setan-setannya, tidak sama sekali. Justru persis di tengah pergumulan, ini slide-nya double semua ini. Justru persis di tengah pergumulan terberat bahwa Tuhan kita mendatangi kita dan berkata, seperti Tuhan katakan kepada orang tua itu, segera begitu kamu berpaling ke aku, berpaling kepadaku lagi, kamu melihat aku sedang berdiri di sisimu. Jadi kenapa Anda solitude silence? Kita masuk solitude pertama-tama untuk berjumpa dengan the Lord Jesus, Tuhanku Yesus. Dan hanya untuk berada dengan dia aja cukup, di situ Anda aman. Jadi tujuan utamanya, prioritasnya kita datang kepada Tuhan di tempat sunyi solitude untuk apa? Untuk tidak dan bukan memberikan seluruh perhatian kita kepada pelbagai muka-muka yang menyerang kita. Tapi untuk mata, pikiran, dan hati kita terus bertekun, bertahan, memandang kepada Tuhan. Karena dialah penyelamat ilahi kita. Anda gak perang dengan dosa waktu di depan teman mabok, teman narkoba. Waktu Anda ngumpul sama orang-orang yang jualin narkoba. Gitu kok mau bebas. Terus minta Tuhan bebasin. Oh enggak. Anda cari tempat sunyi. Lari. Jauhkan dirimu. Okay? Flee from fornication. Kabur dari percabulan. Okay? Tunduk kepada Allah. Yakobus katakan. And the devil will flee from you. Dan iblis akan lari terbiri-biri dari Anda. Karena di mana Yesus hadir. Setannya gemetar. Terhancurlah dia. So, sekarang Anda praktek yuk, hidupin firman yuk. Jangan khotbah. Ini mesti dihidupin. Dan kalau udah ngalami ini, baru bisa dikhotbahin. Oke? Saya berdoa banyak orang yang dengar pelajaran hari ini. You don't play the fool. Jangan main-main sama dosa. It's real. And it's tough. And jangan lupa, Yesus tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kamu. Nah sekarang gabung dua-duanya gimana tuh? So you need to be present with you. You need to be present with God. And you need to be present dengan lingkungan Anda. Anda mesti sadar diri. Oke? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pewahyuan dari seorang biarawan. Even Catholic mengerti spiritual warfare. Mengerti peperang rohani lebih dari orang Pantekosta atau karismatik tuh. Dan tidak ada peperangan bisa dimenangkan di depan panggung di sorot lampu sorot. Dengan karya-karya bertalenta dan skill. Tapi dosa dihancurkan kuasanya. Oleh kuasa kehadiran Yesus dalam situasi kita. Allah bangkit terserak musuhnya. Bukan di mimbar, tapi di kamar doa. Tidak butuh pendoa, kita bisa berdoa. Problem, attack, serangan membuat kita merendahkan diri, sujud di kaki Tuhan. Tidak perlu pakai gitar menyanyi. Tapi being nothing, telanjang di mata Tuhan. Hanya berada bersama Tuhan. Biar setan menyerang, sama seperti Yesus diserang iblis di padang gurun. Setan juga menyerang Aba Elias. Dan juga menyerang kita masing-masing. Supaya kita pilih mau hidup buat manusia palsu. Temannya setan, rumahnya setan. Atau mau hidup dengan firman Allah. Mengikuti Yesus. Dan menjadi ciptaan baru yang otentik. Supaya kemuliaan Allah nyata dalam diri dan hidup kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, I'm excited about this. You will change. Kalau Anda hidup dengan solitude, pasti Anda menang. Dosa bukan teman main Anda lagi. Mati, rontok.
Oke, we'll see you nanti jam 2 sampai jam 4 ibadah di Trans Resort Hotel Seminyak di Bali. Saya ada di Bali saat ini. And please come and kita study all this. Alright? And Anda bisa sharing dengan teman-teman. Bawa teman-teman. Siapa tahu tamu-tamu hotelnya juga bisa datang. Bring them all. Sampai nanti Tuhan berkati. And kita lanjutkan di Rabu depan. God bless you. Rabu jam 5 sampai jam 6 ya. WIB. God bless you.